Selamat pagi anak-anak hebat. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk kelas, biasanya ada permainan dulu nih. Ya, ayo kita bermain sebentar ya. Oke, dari Putra, silakan. Ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Assalamualaikum. Baik, kelas 4B. Apa kabarnya? Baik. Yuk kita ice breaking dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat belajarnya, dengar-dengar seksama, siswa kelas 4B semuanya. Hebat, guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar-dengar seksama, kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya, anak-anakku, anak-anak hebat. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Dipersilakan ketua kelas maju ke depan. Siap. Berdoa. Baik, terima kasih. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo teman-teman berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia negara airku, tanahku darahku, bangsaku rakyatku semuanya, bangsa jiwanya bangsa negaranya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kalian yang hari ini tidak masuk, nak? Abi, Praya, dan Kanaya, dan Aska. Kenapa beliau, nak? Sakit ya? Apakah kita sudah siap untuk belajar? Lihat pada diri kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita, ya, kelengkapan kita, ya, dan buku yang kita bawa silakan dikeluarkan oleh kalian. Bermain dengan mindfulness, ya, dengan metode stop. Pejamkan mata kalian. Sudahkah kalian siap untuk belajar pada hari ini? Bayangkan saat ini kita datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Coba ambil napas dalam-dalam. Tarik napas. Hempaskan napas kita. Buka mata kalian. Amati situasi yang ada di kelas kita. Siapa di antara kalian yang pernah ikut ayah atau kakak laki-lakinya
sholat Jumat di masjid? Saya. Saya alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, apa yang membedakan sholat Jumat dengan sholat zuhur pada hari biasanya? Datang karena sholat Jumat memiliki khutbah sedangkan sholat zuhur tidak memiliki khutbah. Wow, kita berikan tepuk tangan masyarakat. Keren. Buat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah apa, Nak? Mengerjakan tugas tepat dengan waktu. Tepat waktu ya. Oke. Lalu yang kedua. Ya, pada saat Pak Saiful menjelaskan, maka kalian mendengarkan. Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Apa saja yang termasuk sholat fardu? Siapa yang masih ingat? Sandrina, silakan. Baik. Baik ya. Ya. Iya. Tepuk tangan untuk Sandri. Siapa yang masih ingat di antara kalian? Apa itu sholat sunnah rawatib? Hasri. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Betul nak? Betul. Kita berikan tepuk apa ya? Coba tepuk wow. Wow, oke. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal sholat Jumat. Capaian pembelajaran kita adalah elemen fikih ya nak ya. Memahami puasa, sholat Jumat dan sholat sunnah, balik dan tanggung jawab yang menyertainya atau taklid. Ya. Selanjutnya, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, ya, melalui pembelajaran desk learning, peserta didik dapat memahami, mempraktekkan dan meneladani tata cara pelaksanaan sholat Jumat serta menunjukkan perilaku taat beribadah dan berserah diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan yang akan kita capai, nak. Ya, mudah-mudahan hari ini kalian dapat mengikutinya dengan baik dan bisa menerima pelajaran yang Pak Saiful sampaikan. Baik. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan kebiasaan berperilaku taat beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat ya hari ini. Baik, Pak Saiful akan tayangkan satu buah video ya tentang pelaksanaan sholat Jumat.
kali kita menerima khutbah? 2 kali. 2 kali, ya. Oke, ini khutbah yang pertama. Isinya tentang apa sih khutbah? Nasihat, ya. Ini pelaksanaan sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Setelah kalian menyaksikan tayangan video tentang sholat Jumat, ada pertanyaan yang ingin Pak Saiful sampaikan kepada kalian. Apa yang kalian lihat pada video tersebut? Tentang apa? Tentang apa? Tentang sholat Jumat. Baik. Apa yang kalian ketahui tentang sholat Jumat? Apa yang kalian ketahui tentang sholat Jumat? Ada apanya di sholat Jumat itu? Ada khutbah. Pelaksanaan sholatnya 2 rakaat. Khutbah itu isinya tentang apa sih? Tentang nasihat. Ada berapa khutbah biasanya? Ada 2 khutbah. Kita dengarkan nih video selanjutnya, ya. Perhatikan baik-baik. Ini video tentang pembelajaran sholat Jumat, ya. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenal sholat Jumat, sholat berduha, dan sholat tahajud. Kita belajar sholat Jumat. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Islam diperintahkan untuk mendirikan sholat Jumat. Ayat 9. Sholat Jumat adalah sholat. Setelah tadi kalian menyaksikan tayangan video materi sholat Jumat, ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu permasalahan nih. Apa permasalahannya? Apa saja yang perlu kita ketahui tentang sholat Jumat? Oleh karena itu nanti Bapak akan membuat kelompok. Nanti kita akan memecahkan masalah. Dan Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didiknya kepada kalian. Dan langkah-langkahnya akan Bapak sampaikan ketika nanti kita sudah menjadi kelompok kecil. Oleh karena itu Bapak minta kepada kalian, yuk sekarang kita buat kelompok kecil dari barisan kalian masing-masing. Silakan, nak. Mejanya dirapatkan, ya. Kita tentukan ini kelompok pertama, ya, kelompok pertama. Lalu ini kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Silakan. Yo, dirapatkan mejanya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya, nanti disalin ya, betul pertanyaannya. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ya, sudah siap semuanya, pegang LKPD ketua kelompok ya. Siapa kelompok 1 ketuanya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, tentukan ketuanya dan ketua ini akan memimpin jalannya diskusi. Oke, Pak Saiful akan memberikan lembaran yang akan nanti kalian salin di sini. Ya, oke. Kelompok 2, kelompok Umar bin Khattab, ya. Oke. Kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, Utsman bin Affan. Oke. Kelompok 4, Ali bin Abi Thalib. Oke. Ya. Oke. Silakan bagi tugas ketua kelompok. Siapa yang akan mencari solusi dari permasalahan yang disajikan? Baik, silakan. Selamat bekerja anak-anakku sekalian. Perhatikan. Oke. Kelompok Abu Bakar. Mana kelompok Abu Bakar As-Siddiq? Oke, siap. Kelompok Umar bin Khattab. Baik. Kelompok Utsman bin Affan. Baik. Kelompok Ali bin Abi Thalib.
Oke, lihat ke depan, nah, lihat ke slide. Nah, di slide ada materi yang akan didiskusikan oleh kalian. Ya, temukan jawabannya. Kelompok pertama, kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Perintahnya adalah apa saja yang menjadi syarat wajib bagi seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Oke, paham? Ya, jelaskan. Tadi kan sudah kita menonton satu tayangan materi tentang sholat Jumat ya nak ya. Terus yang kedua, apa saja yang menjadi syarat sah dilaksanakannya sholat Jumat di satu tempat? Mengapa syarat-syarat ini penting? Jelaskan. Oke, paham? Kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq paham? Paham, oke. Selamat mengerjakan ya. Jika ada yang tidak paham, silakan bertanya dengan Bapak. Ya, oke. Silakan, selamat bekerja. Ambilin nak. Ada kesulitan? Bisa? Baik, kalian di sini ditekankan untuk berpikir kritis, lalu komunikatif ya antar teman dalam diskusi ya, lalu kreatif dan juga kolaboratif, harus kerjasama ya dengan temannya. Sudah selesai hasil diskusinya? Sudah, alhamdulillah. Baik, kita akan presentasikan di depan teman-teman kalian kepada kelompok Umar bin Khattab. Silakan maju ke depan untuk presentasi awal. Silakan nak. Yang lain tolong dengar dan simak, boleh nanti bertanya atau memberikan tanggapan terhadap kelompok Umar bin Khattab. Ya, silakan. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Urutan pelaksanaan singkat sholat Jumat. Azan pertama, 2 khutbah khatib menyampaikan ceramah pesan agama. Ada di antara kalian yang ingin menanggapi pernyataan dari kelompok Umar bin Khattab? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ajukan tangan. Oke. Raisa. Oke, ada yang bertanya nak? Perhatikan, apa pertanyaannya Raisa? Perbedaan azan pertama dan azan kedua dalam sholat Jumat. Azan pertama biasanya dikumandangkan lebih awal untuk memberi tanda kepada umat Islam agar bersiap-siap menuju masjid. Azan kedua atau iqamah dikumandangkan setelah khotib selesai khutbah. Sebagai tanda akan dimulainya sholat Jumat 2 rakaat berjamaah. Yang meriah, luar biasa. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, dari mulai syarat wajibnya, syarat sahnya, ya kan. Lalu rukun sholat Jumat apa saja ya. Dengan begitu kalian bisa lebih tahu tentang sholat Jumat. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan memberikan umpan balik kepada kalian nih. Ada soal yang kalian harus kerjakan. Oke, diterima. Baik, ya.
Di situ sebutkan sunat-sunat sebelum sholat Jumat. Ngapain aja sih kita sebelum sholat Jumat ya? Oke, sebutkan yang pertama kita harus apa itu gambarnya? Ya, ditulis di bawahnya ya. Di situ langsung jawab. Oke, yuk yang lain sudah? Ayo. Oke, baik. Alhamdulillah ya, kalian sudah menyelesaikan soal ya dengan baik. Refleksi kita hari ini adalah baik. Perhatikan nak. Apakah kamu merasakan kesulitan memahami beberapa konsep yang diajarkan materi sholat Jumat? Jawabannya kira-kira apa? Iya, ragu atau tidak? Tidak ya? Tidak ada kesulitan ya? Oke, baik. Yang kedua, apakah kamu merasa siap untuk menjelaskan tentang materi sholat Jumat kepada teman kamu? Ya, oke. Bapak akan menyimpulkan bahwa pentingnya kita melaksanakan sholat Jumat. Kalau 3 kali kita tidak sholat Jumat, kata hadis Rasul, maka kita akan dikenakan hukum, yaitu kita orang yang munafik ya. Kalau kita 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, maka akan dikatakan orang yang munafik. Makanya jangan sampai itu terjadi pada diri kita ya. Jadi wajib hukumnya bagi kalian yang sudah balik, terutama anak laki ya. Oke, nah sebagai penguatan materi kita pada hari ini adalah pembelajaran pada hari ini dengan harapan bahwa kita dapat memahami bahwa sholat Jumat itu merupakan kewajiban penting bagi laki-laki. Laki-laki yang apa? Laki-laki yang muslim yang telah balik ya nak ya. Oke, mereka menyadari bahwa ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas. Ibadah sholat Jumat bukan hanya sekedar rutinitas, tapi juga sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan keimanan, dan mendapatkan nasihat melalui khutbah. Makanya tuh anak laki yang hadir setiap hari Jumat beruntung. Setiap Jumat mendapatkan nasihat daripada khatib ya. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah aktif ya dalam kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk itu pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi sholat duha dan sholat tahajud ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup dengan pembacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.